kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Marika Nila Nabu, NPM 33240064. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu tentang sebuah kereta api ekspres menempuh jarak sejauh 108 km dalam waktu 2 jam. Maka berapa kelajuan mobil tersebut? Konversikan ke meter per sekon. Jadi saya akan menjelaskan di sini. Diketahui jarak sama dengan 108 km, waktu sama dengan 2 jam. Jadi ditanya itu percepatan, jadi simbol dari percepatan itu V. Penyelesaian V sama dengan jarak per waktu. Jarak per waktu sama dengan 108 km per 2 jam sama dengan 54 km per jam. Jadi kita perlu mengkonversikan kecepatan dari kilometer per jam ke meter per sekon. Jadi 1 km sama dengan 1000 meter, 1 jam sama dengan 3600 sekon. Maka 54 km per jam sama dengan 54 kali 1000 meter per 3600 sekon sama dengan 15 meter per sekon. Jadi 15 itu dapatnya dari 54 kali 3600 sekon, maka hasilnya 15 meter per sekon. Jadi kelajuan mobil tersebut adalah 54 km per jam sama dengan 54 kali 1000 meter per 3600 sekon sama dengan 15 meter per sekon. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Adelina Subai dengan NPM 33240028. Dan di sini juga saya akan melanjutkan dengan menjelaskan soal nomor 2. Soalnya, jika sebuah sepeda motor yang memiliki kecepatan tetap 72 km per jam selama 20 sekon, maka berapa perpindahan yang dilakukan sepeda motor tersebut? Dan di sini juga saya akan menjelaskan contoh nomor yang kedua. Di sini saya sudah menuliskannya dengan rumus satuan V sebagai kecepatan sama dengan 72 km per jam sama dengan 72 dikali 100 meter per sekon per 3600. Maka percepatannya sama dengan 20 meter per sekon. Langkah yang pertama, kita ubah satuan kecepatan dari kilometer per jam ke meter per sekon. Maka kita ketahui bahwa 1 kilometer sama dengan 1000 meter, 1 jam sama dengan 3600 detik. Jadi 72 km per jam sama dengan 72 dikali 1000 meter per 3600 detik. Maka hasilnya itu mendapatkan 20 meter per sekon. Langkah yang kedua, kita menghitung perpindahan dan kita juga menggunakan rumus GLBB, yaitu perpindahan satuan di mana kecepatan dikali dengan waktu, maka kedua kecepatan itu satuannya V, maka hasilnya sama dengan 20 meter per sekon. Perpindahan simbolnya S sama dengan V kali T. Kecepatan simbolnya V dan sama dengan 20 meter per sekon. Waktunya simbol atau satuannya T sama dengan 20 detik.
Langkah yang ketiga yaitu waktu satuannya T, di mana hasilnya 20 detik sama dengan, maka perpindahan 20 meter per sekon dikali 20 detik, maka hasilnya 400 menit. Dan langkah yang ketiga ini kita mengubah satuan perpindahan. 1 hektometer sama dengan 100 meter. Maka 400 meter dikali dengan 400 per 100 hasilnya 4 hektometer. Yang ketiga kita mengubah satuan perpindahan, di mana kita ketahui bahwa 1 hektometer sama dengan 100 meter. Maka 400 meter dibagi dengan 100 hektometer hasilnya menjadi 4 hektometer. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Andriana Fai ABC dengan NPM 33240056. Di sini saya akan melanjutkan dengan nomor 3. Soal nomor 3. Jika kota A dapat ditempuh dengan mobil selama 2 jam dengan yang memiliki kecepatan tetap 80 kg per jam, berapa jam yang diperlukan untuk sampai di kota B jika jaraknya ditambah 320 kg lagi? Jawabannya memerlukan langkah. Langkah pertama, hitung jarak total. Jarak dari kota A ke kota B adalah jarak awal ditambah 320 kg. Jarak awal 80 km per jam kali 2 jam sama dengan 160. Jarak total sama dengan 160 km tambah 320 km, maka sama dengan 480 km. Jadi waktu yang ditempuh dihitung dengan membagi jarak total dengan kecepatan. Waktu tempuh sama dengan jarak total per kecepatan. Waktu tempuh sama dengan 480 km bahagi 80 km per jam, maka sama dengan 6 jam. Jadi jarak antara kota A ke kota B adalah 480 km per 80 km per jam sama dengan 6 jam. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aprilia Elvira Sasi dengan NPM 33240076. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4. Tiara adalah mahasiswa pendidikan biologi di Universitas Timur. Jarak rumah Tiara dan kampus adalah 9 km. Tiara sehari-harinya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tetap 18 km per jam. Kuliah fisika dasar dimulai pukul 08 sampai 10. Pada pukul berapa Tiara harus berangkat dari rumah agar sampai di kampus 10 menit sebelum perkuliahan? Baik, saya akan menjelaskan. Di sini waktu sama dengan jarak per kecepatan. Diketahui jarak sama dengan 9 km, kecepatan sama dengan 18 km per jam. Waktu ditempuh sama dengan 9 km per 18 km per jam, sama dengan 0,5 jam sama dengan 30 meter. Waktu kuliah itu sama dengan 08 sampai 10, tiba di kampus 08 sampai 30 menit sama dengan 7 sampai 20. Jadi Tiara harus berangkat dari rumah pukul 7 sampai 20. Sekian dan terima kasih. Di sini juga saya akan melanjutkan lagi menjelaskan soal yang kelima. Soalnya, jarak ke kota Kupang ke Kepaменanu adalah 195 km. Jarak tersebut dapat ditempuh dalam waktu 5 jam. Tentukan waktu yang diperlukan bis tersebut untuk mencapai ke kota Atambua yang memiliki jarak
100 km. Dari Kefah Menanu, jika kecepatan yang digunakan sama ketika bis tersebut menempuh perjalanan dari kota Kupang ke Kefah, dan di sini saya sudah menuliskan semuanya dengan menghitung kecepatan. Rumus kecepatannya sama dengan V sama dengan jarak per waktu. Diketahui jarak kecepatan 195 km per jam. Waktu yang ditempuh adalah 5 jam. Maka kecepatan rata-rata dari kelajuan sama dengan 195 km per jam dikali 3600 km per 5 jam. Jarak dari Kefah ke Atambua sama dengan 100 km. Waktu sama dengan jarak per kecepatan. Jadi, jarak yang ditempuh didapatkan untuk menempuh kota Atambua ke kota Kefah sama dengan 100 km per 195 km sama dengan 2,56 jam. Langkah yang kedua, kita mengubah waktu ke menit. Yang kita ketahui bersama, 1 jam sama dengan 60 menit. Maka 2,56 jam. 2 jam 33,6 menit, 2 jam 34 menit. Jadi, waktu yang diperlukan oleh bis untuk mencapai jarak dari Atambua ke Kefah dengan kecepatan yang sama sampai saat ini dari Kefah ke Atambua sama dengan 2 jam per 54 menit. Sekian dan terima kasih.